Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore ini saya akan tetap melanjutkan validasi yang keempat, yaitu terhadap tipe feeling. Validasi adalah setelah kita praktekkan Imustifin dari teori yang agak panjang sebelum ini kita sudah menyampaikan. Maka untuk tipe atau MK feeling ini ada 11 sifat ya. Saya singkat SPK, MHK ya, 6, kemudian ACS 9, VDT 11 ya. Saya jelaskan satu persatu. SPK, S-nya adalah sakit hati, mudah sakit hati ya. Kenapa mudah sakit hati? Saya belum bisa menjelaskan ya. Cuma sudah sering saya sampaikan bahwa orang feeling itu otaknya mengendalikan paru-paru, organ terkuatnya paru-paru. Paru-paru bisa menjadikan dia semangat, tambah sehat, tambah cerdas kalau dikelola untuk kegiatan yang baik-baik. Apa itu berbicara yang baik-baik ya? Seperti saya feeling hari ini saya ngevlog, bicara kepada rekan-rekan semua, bicara yang bermanfaat, bicara yang baik-baik. Ini akan menyebabkan feeling jadi tambah sehat, tambah semangat, tambah cerdas. Kegiatan lain misalnya memimpin ya, kemudian mendamaikan suami istri yang bermasalah, menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah mengkonseling, memberikan pola asuh, mengajar, berdakwah dan lain-lain. Ya. Mengapa mudah sakit hati? Wau alam, mungkin karena paru-paru tempatnya di sini, sakit hati juga rasanya juga di sini manusia itu. Maka ternyata Allah mentakdirkan feeling itu paling mudah sakit hati. S sakit hati, P perasa ya. Sakit hati dan perasa itu satu rumpun, cuma kalau sakit hati lebih pada negatif, kalau perasa ini bisa positif bisa negatif. Kalau perasaannya negatif berarti yang mudah sakit hati tadi, tapi kalau perasa itu positif adalah pandai merasakan perasaan orang lain sehingga dia nanti pandai mengkonseling. Ya, di situ saya pahami ternyata karakter dalam Stephen ini satu karakter biasanya mengandung dua makna, positif dan negatif. SPK yang ketiga berarti konseling. Konseling tadi sudah saya sampaikan ya, kalau orang itu perasa dan perasaannya positif, maka dia pandai mengkonseling. Ya, mengkonseling itu adalah ya kita melakukan tindakan ya berupa perbuatan maupun perkataan yang bertujuan menyelesaikan masalah orang lain ya. Jadi kalau orang feeling atau yang lain, ya, utama feeling ini ya yang kita bahas karena feeling, dia perasa dalam konteks yang positif berarti dia pandai mengkonseling. SPK, MHK, M-nya suka memimpin ya. Memimpin tapi di pucuk pimpinan. Kalau di perusahaan direktur ya, atau direktur utama, kalau di yayasan adalah ketua yayasannya dan seluruhnya pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan itu dia nanti ada karakter yang ke-10 adalah V. V-nya itu visioner. Dia merancang masa depan di atas 3 tahun ya. Visioner itu merancang masa depan di atas 3 tahun. Ini versi saya ya, versi validasi saya di lapangan, sehingga dia bisa merencanakan misalnya ingin mencetak para murid di sekolahnya itu mengakibatkan sekolahnya terbaik tingkat nasional dalam waktu 20 tahun. Nah, itu adalah visi seorang feeling ya. Memimpin dalam konteks dia bisa membuat visi. Nah, sedikit melebar, kalau visi itu dijabarkan lagi menjadi konsep plus sistem, itu yang mengerjakan biasanya intuiting. Berarti nanti kalau ketua yayasannya feeling, yaitu yang visioner, yang membuat konsep dan sistemnya adalah mudirnya atau direktur dari sekolah tersebut, yang mana mudir atau direktur ini membawai para kepala sekolah, juga kepala kesantria ya. Kemudian bawahnya lagi adalah pelaksana sistem, itu adalah thinking biasanya. Maka kepala sekolah sebaiknya thinking, kepala sekolah dan sejenisnya sebaiknya
thinking, termasuk nanti kepala pembangunan di pondok tersebut juga sebaiknya thinking. Kemudian sebagai pelaksananya biasanya adalah sensing gitu. Jadi jenjang antara sensing, thinking, intuiting, feeling itu dari yang sensing yang cuma hari ini aslinya merancang masa depan, thinking adalah 1 tahun, berarti atasannya sensing, atasannya lagi adalah intuiting yang bisa merancang 1-3 tahun dalam bentuk konsep dan sistem, dan di atas 3 tahun adalah feeling yang visioner. Itu yang pemimpin. MHK, hanya adalah hangat. Pemimpin yang visioner, pucuk pimpinan itu harus hangat ya. Ketika ada kegalauan, kekacauan di anak buahnya, dia mengompakkan, menghangatkan. Ketika terasa bahwa organisasi itu dingin, kurang ada greget, ya terasa mandek, dia menghangatkan untuk bisa bersemangat. MHK, K, kompakan tim, mengkompakan tim. Feeling itu meskipun bukan sebagai pucuk pimpinan, hanya sebagai anggota, tapi kalau feeling itu dia, terutama mental yang positif, dia akan mengkompakan tim. Meskipun dia tidak sebagai anak buah, tidak sebagai pimpinan, sebagai anak buah pun dia tetap akan mengkompakan tim. SPK, MHK, ACS, ingat ACS adalah refreshingnya feeling. A-nya anak kecil, bermain dengan anak kecil, C-nya curhat, S-nya santai ngobrolnya. ACS, A-nya adalah anak kecil, bermain dengan anak kecil, feeling sukanya menggembleng orang, meningkatkan potensi atau kompetensi seseorang itu ketika dia di wilayah serius, di wilayah kerja. Tetapi ketika dia di wilayah refreshing, dia juga nuansanya menggembleng orang tapi nggak mikir. Apa itu? Bermain dengan anak kecil. Ayo nak sini main sama Pak Sofyan ya, kita ajak guyonan, yuk mainan ini ya, main mobil-mobilan. Habis itu masuk materi tentang mobil. Kamu kalau ingin buat mobil, kamu harus pintar matematika. Mau matematika saya ajari Pak Sofyan, diajari Pak Sofyan, ayo kita ajari ya. Sambil kita bermain dengan anak kecil, kita fresh bahagia, kita juga memberikan manfaat pada anak tersebut ya. Ini makan, ya ini makan ini mobil ini ya, masuk bleng masuk ke mulutnya anaknya ya. Seperti itu. Tapi beda nanti, mohon maaf kalau thinking biasanya ya, ayo makan, ayo masuk makan. Nah, itu gaya thinking. Kalau feeling harus dengan main-main dulu supaya anak itu bahagia dan mau makan yang banyak ketika yang menyuapin adalah feeling. ACS, A-nya anak kecil, C-nya curhat. Silakan Anda laki-laki atau perempuan ketika ada masalah berat sekali, biar masalah agak sedikit reda atau bahkan reda sama sekali, silakan curhat kepada orang yang memang amanah, tidak menyebarkan masalah kita. S, santai ngobrolnya ya, ke-9 ya. ACS, santai ngobrolnya. Kalau Anda jenuh bekerja, belajar, ngobrol sebentar dengan anak, dengan istri ya, dengan keluarga, itu akan menjadikan feeling bisa menjadi fresh kembali otaknya. Jadi silakan Anda bekerja sambil ngobrol, itu menjadikan feeling menjadi tetap fit. Jangan sampai Anda feeling bekerja serius, diam terus, jarang ngobrol, biasanya nanti stres, dan ketika penyakitnya menulis setiap sekitar paru-paru ya, batuk, pilek, asma ya, paru-paru basah dan lain-lain ya, sekitar paru-paru nanti sakitnya. Ke-10 V, visioner. Tadi sudah saya jelaskan, visioner itu kalau validasi yang saya lakukan itu bisa merancang masa depan di atas 3 tahun. Tetapi kalau feeling yang belum mental positif, dia punya visi, biasanya cuma omong doang, tapi untuk praktek menjabarkan sampai tingkat detail dia masih belum mampu atau malas. Maka kalau dalam bahasa Al-Quran, feeling yang seperti itu dikatakan tulul amal ya, memanjangkan angan-angan, omong doang, omdu ya. Maka bagi Anda yang feeling ketika punya visi ke depan 20 tahun misalnya, itu adalah visi dalam bentuk angka. 20 tahun saya akan mencetak santri penghafal Quran yang berakhlakul karimah misalnya ya. Jangan berhenti di situ. Bagi per 5 tahun.
yang itu dinamakan Renstra, target 5 tahun pertama ini, 5 tahun kedua ini, 5 tahun ketiga ini, 5 tahun keempat ini, 20 tahun. Nah, 5 tahun pertama atau per 5 tahun, dimulai dari 5 tahun pertama, di breakdown, dipecah lagi menjadi per tahun. Ya, kalau 5 tahunan itu Renstra, rencana strategis, kalau per tahun, target per tahun itu namanya manajemen strategik. Ya. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, 3, 4 apa, tahun kelima apa, di 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, tahun pertama apa, dan seterusnya. Ya, kalau manajemen strategik yang sering saya ajarkan di training saya pakai ilmu alat atau tools, ya, tools bahasa Inggris ini, atau ilmu alat yang saya namakan dengan OJSM ya. Silakan rekan-rekan yang pernah ikut training saya, terutama TOTHR, itu silahkan buka lagi materi OJSM. Objektif, goal, kemudian S-nya strategi, M-nya measurement ya. Pendetailannya lain video ya. Terakhir DT di atas 3 tahun, yaitu visioner tadi adalah DT di atas 3 tahun dalam merancang masa depan. Demikian rekan-rekan penjelasan saya tentang feeling. Besok akan selanjutnya dengan insting, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.